simpan terlebih dahulu dan siapkan bukunya ya. Bawa semua ya. Silakan disiapkan dan alat tulisnya juga disiapkan. Ya Pak. Gimana nih kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Habis liburan ya, liburan akhir semester 1 ya? Enggak Pak. Iya. Iya Pak. 2 minggu di rumah, kegiatan teman-teman ngapain aja nih? Tidur. Tiduran. Belajar, ada yang belajar? Rehat Pak. Jangan libur Pak. Ngomong-ngomong liburan Bapak keinget dulu waktu SMA, dulu Bapak pas waktu mondok itu. Halo teman-teman. Bapak waktu mondok itu ketika liburan nggak pulang karena rumah Bapak jauh. Bapak anak pondok ya? Iya. Terus waktu di liburan itu biasanya Bapak ke jalan-jalan menggunakan motor Ustadz karena kelas 11 itu boleh minjam, ya, boleh minjam. Di tengah perjalanan Bapak mengalami insiden itu berdua. Enggak, sampai keluarga. Tapi rantainya putus, ya, rantainya putus. Terus akhirnya kami berhenti dan mendorong motor. Sambil mendorong motor Bapak grundel atau Bapak itu mikir terus, wah, sambat. Akhir bulan belum dikirim transfer sama orang tua, terus mau jalan malah mogok. Di tengah-tengah kami mendorong motor, kami ketemu seseorang wanita tua yang menjual pisang. Nah, akhirnya teman saya berhenti tanya, kok udah tua menjual pisang? Akhirnya orang tua itu menjawab karena dia tidak diurusin anaknya. Nah, akhirnya teman saya itu beli 10.000 aja. Saya tambah teman saya keluar lagi. Soalnya duit kok malah cukup ya. Saya jujur. Hanya kami mendorong ke bengkel sampailah ke tujuan bengkel dan kami masukkan motor. Selang 15 menit motor pun jadi. Saya sudah khawatir nanti kalau uangnya gimana, jauh-jauhan orang tua nggak punya kemana. Dan akhirnya kami tanya berapa mas untuk ongkosnya? 65.000. Padahal saya bawa uang 30.000 di situ. Dan teman saya bawanya 25.000. Tapi teman-teman ini yang sampai sekarang Bapak ingat, waktu itu ada ustadz yang ke situ tanya, mas, perizinan? Iya, saya jawabnya gitu. Dikasih uang saku 50.000, masya Allah. Ini menunjukkan teman-teman, ketika kita memberi ini pasti kembali kepada kita. Jadi bagaimana mana ini, jangan sampai kita mempunyai prinsip ketika kita memberi itu berkurang. Silahkan jajannya dimasukkan. Halo teman-teman. Ada yang masih ingat materi kemarin? Ya, belum. Yang berani jawab silahkan angkat tangan, Bapak kasih sesuatu. Saya Pak. Oke, apa Bapak ya? Tentang itikaf, gimana pengertiannya? Iya. Rukun, syarat, seperti itu Pak. Berarti Bapaknya selama liburan belajar. Tepuk tangan Bapaknya dulu dong. Kalau jadi Bapaknya silakan pilih atas atau bawah. Apa? Gue kuat. Yo, satu saya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Bapaknya sudah masih ingat. Alhamdulillah berarti belajar di rumah. Oke, coba Bapak instruksikan tepuk konsentrasi jawabannya teman-teman. Ketika Bapak tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi, konsentrasi, duduk rapi, gitu ya. Yuk, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Duduk rapi. Silakan duduk rapi. Oke. Kita masuk pelajaran. Teman-teman,
nenek tua renta ya, itu termasuk pemberian itu apa ya? Disebut apa? Sedekah. 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 Ada lagi? Kalau yang Bapak kasihkan ke Mbak Maya, Iya. tahu perbedaannya? Belum. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Tepat sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sedekah hibah dan hadiah, yang mana kita akan bahas pengertian, dalil, hukum, manfaat dan perbedaannya. Oke? Siap? Oke, kalau siap kita langsung ke materi sedekah atau sedekah. Sedekah tidak asing di telinga kita. Sedekah itu adalah penyerahan tanpa imbalan kepada seseorang yang membutuhkan tanpa mengharap apapun kecuali lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika sedekah berarti kita tidak boleh mengharap imbalan. Misal kita pamer nih, itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Contoh sedekah kayak tadi Bapak ceritakan di awal, ketika teman Bapak mengasihi orang yang tua renta di jalan, karena dia membutuhkan tanpa mengharap imbalan apapun. Hukumnya apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Sunnah. Hukumnya yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib. Bahkan hukum sedekah ini atau sedekah ini bisa wajib ketika contoh Mbak Salsa punya tetangga nih, tetangganya kelaparan, nggak punya apa-apa. Mbak Salsa wajib mengasihi sedekah. Salah dan rukun. Nah, ini diberikan dalam dalil Quran surat Al-Baqarah 272. Silahkan dibuka bukunya, dilihat dari baca. Syarat dan rukun sedekah ada apa teman-teman? Yang pertama yang memberi, itu berhak untuk membelanjakan dan memiliki. Ketika bersedekah berarti kita harus memiliki barang itu. Jangan sampai Mbak Afel dititipi Mbak Maya uang malah disedekahkan, karena itu bukan miliknya Mbak Afel. Yang kedua yang diberi berhak memiliki. Ketika yang memberi memiliki, yang diberi berhak. Teman-teman sedekah kepada hewan boleh nggak? Boleh atau enggak? Hewan itu bisa memiliki atau enggak? Misal ada kambing di depannya ada uang 100.000, kamu ambil nggak uangnya? Apa kamu, ini uangnya kambing? Nggak bisa. Itu nggak boleh, karena hewan itu tidak bisa memiliki. Terus akad, tembung atau apa? Ijab dan kabul. Dan yang terakhir itu barang yang diberikan, itu jelas. Itu sedekah. Yang kedua yaitu hibah. Biasa teman-teman mendengar hibah itu ketika hibah tanah untuk musola, untuk masjid, ya? Nah, hibah sama-sama pemberian. Tapi di sini ada garis bawahnya, tanda kasih sayang. Kalau tadi kalau sedekah tadi kan memberi tanpa imbalan dengan maksud yaitu karena Allah Subhanahu wa taala nya ada bedanya tanda kasih sayang. Misal nih Bapak punya laptop, Bapak hadiahkan, hibahkan kepada Mas Dimas untuk tanda kasih sayang Bapak kepada murid. Terus yang masalah hibah yaitu ubah atau boleh. Halo teman-teman. Ngantuk? Ya, betul. Dalilnya coba Mas Kafri dibaca. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Latu muhakkirna jabatul. Silakan dibuka bukunya, Mas Kafri. Oh iya, bukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Latu haqqarinna. Coba ulangi.
firsati. Janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa seracak kambing. Jadi hibah ini juga sangat dianjurkan dalam Islam. Oke, mohon maaf ini agak ngebul karena sinyalnya kurang baik. Ya, Pak. Tadi hibah, syaratnya belum ya, syarat dan rukunnya. Ada syaratnya 3, yaitu balik dan berakal, atas dasar kemauan sendiri tidak dipaksa, dan juga dibenarkan melakukan tindakan hukum. Itu untuk syaratnya. Sedangkan untuk rukunnya ada 4, tidak berbeda dengan sedekah. Yang perlu teman-teman ketahui ketika hibah, yaitu orang yang menerima ini atau mau lahu itu harus berakal. Ketika tidak berakal, halo Mas Kafi, Mas Dimas. Ya, Pak. Ketika tidak berakal, kita boleh menghibahkan kepada saudara atau yang mengurisinya. Misalnya ada seseorang yang akalnya rusak, karena akal rusak kita nggak boleh ke yang itu seseorang itu, tapi kita yang menuju ke yang merawatnya, misal saudaranya atau orang lain yang merawatnya. Paham? Paham. Itu hibah yang perlu teman-teman ketahui. Macam-macam hibah itu ada 2. Ada hibah barang dan juga manfaat. Jelas barang. Misal tadi ketika Bapak Ego ngasih laptop Mas Dimas, itu kan barang ya, dan dikasih Bapak untuk digunakan dan tidak Bapak minta. Nah, ketika manfaat ini, misal Bapak punya handphone nih, bapaknya handphonenya rusak, Bapak kasihkan dengan niat Bapak yaitu menghibahkan manfaat HP tersebut kepada bapaknya, dan bapaknya harus menjaganya karena itu wujud barangnya masih hak milik bapak. Itu hibah. Dan yang terakhir yaitu hadiah. Siapa yang biasanya ngasih hadiah kepada temennya? Kepada temennya siapa? Hadiah. Biasanya ulang tahun atau tadi Mbak Maya kasih sedikit untuk apresiasi, karena hadiah merupakan pemberian sesuatu pada seseorang dengan tujuan memuliakan atau memberikan penghargaan atas prestasi. Ya, tadi misal Bapak mengasih Mbak Maya untuk karena Mbak Maya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Untuk hadiah. Hukumnya sunnah dan dalilnya bisa dilihat di bukunya masing-masing, di hadis riwayat Muslim. Dan juga di sini yang teman-teman harus ketahui, syarat dan rukun seperti sedekah. Syaratnya apa, Mas? Mas Rehan? Apa? Syaratnya apa? Ini akibat biar teman. Mas Rehan ke sekolah pamitnya apa? Jalan. Syarat dan rukunnya seperti sedekah. Yang tadi 4, ada yang memberi, terus ada yang diberi, berhak memiliki, akad, dan juga barang yang diberikan. Teman-teman sudah paham belum? Paham. Kalau sudah paham, berarti Bapak anggap teman-teman sudah bisa membedakan antara ketiganya. Coba teman-teman biar gak ngantuk, maju. Kita mulai. Maju di depan kursinya. Allah. Oke. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kan kemarin
Hiba berarti di sini. Ketika sedekah di sini dan di sini ada hadiah. Tahu? Dan setelah ke sini nanti teman-teman merangkainya seperti puzzle. Jadi ini kotak ini ketemu. Ini Pak. Ini kotak kecil. Ayo. Oke, sudah tahu? Sudah paham? Bapak kasih waktu 30 detik untuk memilih. Oke, 1, 2, 3. Yo, 30, 29. Ayo. Ya, langsung masuk. Langsung ditempel. Ya, sama yang penting satu. Yo, coba. Sudah? Waktu 20 detik lagi. 20 19 Oke. Yuhu. Yang sudah masih jujur aja. Perwakilan kelompok silakan untuk maju. Tadi kelompoknya Mas Kafi yang pertama. Mas Kafi dapat apa? Kita dapat hibah, Pak. Oke, silakan dibaca. Oke, hibah. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma yang mana merupakan tanda kasih sayang. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mubah. Ciri-ciri dari hibah itu ada 4 rukun syarat. Syaratnya ada 2 yaitu wajib dan garang. Oke, dalilnya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian macam-macamnya ada 2, harta dan manfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mas Kafi. Yang kedua tadinya sampai jelas nih. Oke, silakan Mbak Safi. Yang kedua yaitu tentang sedekah. Arti dari sedekah yaitu memberi kepada yang membutuhkan tanpa berharap imbalan. Contohnya membantu orang yang terlantar. Ya. Dasar dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Dan hukum dari sedekah ini sunnah muakkadah. Ya, pintar. Tepuk tangan. Yang terakhir Mbak Salsa. Oke, hadiah yaitu pemberian dengan tujuan fungsinya untuk memuliakan atau sebagai penghargaan. Hukumnya yaitu sunnah. Syaratnya seperti syarat sedekah tadi. Dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim. Contohnya yaitu pemberian piala sebagai penghargaan. Tepuk tangan. Bapak anggap semuanya sudah bisa membedakan mana sedekah, mana hadiah, dan juga mana hibah. Oke. Tapi kalau masalah teman-teman ini setelah liburan energinya masih banyak. Silakan berkarya. Ini loh. Nah, ini silakan dikerjakan. Langsung. Ini Pak Guru nih. Ya. Silahkan teman-teman. Teman-teman ketika sudah mengetahui apa yang hibah, sedekah dan juga hadiah, berarti teman-teman sudah mengetahui manfaatnya. Teman-teman silahkan untuk dituliskan sekreatif mungkin di mind mapping, ya, dibuat mind mapping atau mind mapping atau peta konsep. Oke? Ayo, Mbak apa? Belum. Ya, dibantu aja, dibantu untuk ada yang
dipresentasikan dan teman-teman mendengarkan. Memberkurang berapa? Ya, ayo, bapak dulu. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, memperpanjang umur, pelindung dari musibah dan membersihkan harta. Oke, Bapak Maya. Manfaat dari hibah yang pertama meringankan beban hidup pihak yang diberi, yang kedua menjaga hubungan tali silaturahim, yang ketiga mempererat hubungan batin atau persahabatan. Manfaat dia: 1. Meningkatkan rasa simpati antar sesama manusia. 2. Menjaga hubungan baik sesama manusia. 3. Menggunakan sifat diri dan diri. 4. Memberikan motivasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Bapak ingin menyimpulkan materi pada kesempatan kali ini. Teman-teman sudah paham ya mengenai sedekah, hibah dan hadiah. Halo teman-teman. Bapak tinggal waktunya sebentar saja untuk fokus ke depan. Nah, untuk meyakinkan pemahaman teman-teman. Sedekah, hibah, hadiah, sedekah pemberian kepada orang yang membutuhkan tanpa ingin mendapatkan balasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa tadi? Hukumnya terus rukunnya sudah teman-teman jelaskan di sini, sudah tepat sekali. Sedekah, hadiah, hibah seperti ini, seperti sedekah yaitu seperti sedekah itu simpel teman-teman. Ketika sedekah hibah itu intinya itu kita memberi kepada orang yang membutuhkan dan mengharap ridha Allah. Sebenarnya semua mengharap ridha Allah, tetapi yang dapat digarisbawahi perbedaan dari ketiga ini, ketika hadiah itu dapat kita berikan kepada orang lain, karena hadiah ini bentuk apresiasi, bentuk penghargaan kepada saudara kita atau teman kita dalam prestasinya. Sudah paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, Bapak kemarin di WA grup teman-teman suruh bawa kado silang. Coba diangkat. Oke, teman-teman, ketika Bapak bilang 1 dan kelipatan 1, 2, 3, 4 nanti diputarkan. Oke? Oke. 1. Dua. Ya, cukup. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Yang belum siapa? Silakan duduk dan silakan ditaruh di depan meja. Maksudnya di atas meja di bagian depan. Teman-teman, silakan bawa sendiri. Teman-teman, halo. Itulah ketika kita memberi bukti nyata bahwasanya ketika kita memberi ini bakal muter kepada kita. Karena kalau teman-teman biasanya ingat apa kata-kata roda itu berputar. Seperti ini, ketika kita memberi bakal kita petik atau kita bahasanya Jawa itu ketika nandur bakal mundur. Teman-teman sebentar saja. Ini bisa ya? Coba dilihat.
jas. Kayaknya ada yang hidup dia kok. Yang ngewain sama Tak ya, jadi roti gratis. Jadi roti terus dikasih lah sama tukang rotinya. Dikasih lah jauh-jauhan. Tapi tinggal itu ada yang lagunya tinggal yang ini. Memberikan bunga. Sebentar lagi, ini habis, ini selesai. Nah ini yang terakhir teman-teman, coba lihat. Itu dikasih nanti. Mulanya diperhatikan, maafkan jangan bicara terus. Nah akhirnya dia masih minum. Kamu tahu? Kalian tahu ini siapa? Orang di awal video. Inilah teman-teman semuanya bukti bahwasanya ketika kita memberi itu datang atau kembali kepada diri kita semua. Sopan nandur bakal mundur. Nah ingat teman-teman, ketika kita menandur atau menanam padi itu pasti tumbuh rumput. Apa artinya? Ketika kita menanam kebaikan pasti kejahatan atau orang yang tidak suka pasti ada. Tapi ingat, seperti Instagram itu loh. Kenapa Instagram itu lebih banyak like-nya daripada komennya? Karena orang yang lebih suka kita lebih banyak daripada orang yang berkomentar kepada kita. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Jangan lupa memberi kepada sama. Ingat, air itu kalau mengalir pasti bersih. Ketika mandek atau ketika air itu tidak mengalir pasti keruh. Jadi kita agar rezeki kita itu mengalir, kita berikan secuil harta kita kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Kita ketemu pekan depan dengan materi haji